Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan nge-review salah satu produk baru keluaran dari Google, yaitu Google Anti-Gravity. Jadi sekilas untuk Google Anti-Gravity ini dia menyebutnya itu Next Generation IDE, atau ya bisa dibilang untuk platform kalian ngoding gitu biasanya untuk IDE itu. Jadi ini sudah bisa kalian download ya. Ini ada versi Windows, versi Mac, dan juga versi Linux. Ini menyesuaikan. Jadi ketika kalian pakai Windows nanti otomatis download for Windows yang muncul gitu. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi kita langsung aja ya download. Nah ini ya. Jadi ada Mac OS, Windows, Linux. Jadi silakan disesuaikan aja dengan apa sih perangkat kalian gitu. Karena saya pakai Windows, jadi saya pilih yang Windows 4X64. Ya, sambil menunggu aplikasi atau file instalasinya terdownload gitu. Kenapa saya mau nge-review ini? Karena ada satu fakta ya yang saya dapatkan, itu dia masih free ya. Nah, ini bisa kita lihat. Ada individual plan, itu 0 per bulan. Jadi cukup dengan mulai menggunakan Google account ya. Kemudian untuk modelnya itu dia punya akses to Gemini 3 Pro. Kemudian ada juga Claude Sonnet 4,5 dan GPT OSS gitu. Kemudian unlimited tab completion, unlimited command request, generous rate limits. Nah sebenarnya yang perlu di highlight unlimited ini ya. Mungkin kalau teman-teman yang udah familiar pakai GitHub Copilot, terus pakai kursor gitu, ada plan berbayarnya ya, atau ada limitnya gitu, misalkan berapa kali nanya atau berapa kali request, habis itu ya kena limit gitu. Nah ini Google menawarkan unlimited completion dan command request gitu. Ya mudah-mudahan ini gratisnya bertahan lama ya. Oke, ini baru aja saya selesai install untuk Anti-Gravity-nya, dan ini tampilan awalnya. Welcome to Anti-Gravity, let's get you set up. Oke, next. Kemudian, nah kalian bisa import dari VS Code atau Start Fresh ya. Bisa pakai Start Fresh aja. Nah kemudian ini milih tampilan gitu. Kita pakai yang ini aja biar cerah. Nah kemudian ini ada pilihan agentnya ya. Mau agent driven, agent assisted, review driven, atau custom configuration gitu. Nah masing-masing agent ini punya template-nya ya, yang di bagian kanan ini. Nah terminal execution policy, turbo, auto ya gitu. Nah kita ngikutin aja dulu ya, kita pakai yang recommended. Habis itu next, configure ini next aja. Nah selanjutnya silakan sign in menggunakan Google akun masing-masing. Next. Oke, seperti ini tampilan awalnya. Dan di bagian kanan ini sudah ada pilihan ya, bisa selecting a model gitu. Nah, jadi ada model Gemini 3 Pro, ada Claude Sonnet 4,5 dan GPT OS. Udah kita pakai Gemini 3 Pro dulu. Nah, kemudian di sebelahnya untuk conversation modenya itu ada pilihan planning dan fast. Kalau untuk planning itu agent can plan before executing task. Nah, jadi dia bikin rencana dulu sebelum dieksekusi gitu ya. Jadi digunakan untuk ya riset lebih mendalam, kemudian task atau apalah yang lebih kompleks gitu pekerjaannya, dan collaborative work. Kemudian untuk yang fast, jadi agentnya itu langsung eksekusi ya, tanpa mikirin plan dan lain sebagainya gitu. Jadi digunakan untuk task yang simple, yang bisa dikerjakan secara cepat gitu. Nah jadi ini sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian gitu ya, mau pakai planning atau yang fast. Oke, kita oprek apa lagi ya? Open Agent Manager. Welcome to Agent Manager. Oke.
Before you begin, oke, kita skip dulu deh. Oh, kalau yang agent manager ini ibaratnya kalian kayak ngobrol sama ChatGPT ya. Jadi misalkan ini di playground, langsung aja mau bikin apa gitu, nanti dia kerjain. Kayaknya sih seperti itu gitu. Nah, kalau editor dia seperti ini tampilannya yang kayak tadi. Apa nih? Oke, kita coba yang editor aja kali dulu ya. Nah, ini karena kita belum ada project yang mau dimodif, kita coba bikin baru aja kali. Oke, kita coba ya, create prototype of financial transaction application. Ini aja dulu coba. Ya default dulu aja ya. Oke, planning Gemini 3 Pro, kita gas. Oke, dia ada thinkingnya. Oke, apa nih? Expand all, accept. Oh, gitu ya. Oke, dia langsung buat. I have created a plan for financial application prototype. I will build it using HTML, CSS, JSS. Oke, open. Oh, ini ya. Oke, dia ngasih implementation plan ya. Financial transaction app prototype, goal bla 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 bla. Oke, tujuannya apa, arsitekturnya apa, terus verification plan manual. Oke, kalau misalkan dirasa cocok, langsung aja kita proceed. Oke, jadi kalau untuk planning dia kayak minta izin dulu ya. Dia mau ngerjain apa gitu, minta izin usernya dulu, boleh dikerjain apa enggak gitu. Oke, kita tunggu prosesnya lagi. Oke, dia kembali minta persetujuan user ya. Jadi verifying financial app prototype. I have finished implementing the code. Now I am verifying the application by opening it in browser and testing the core feature like navigation and money transfer. Opening browser to verify UI. Oke, set up. Launching the browser. Mari kita lihat. Kita maximize saja. Browser setup, bring the anti-gravity agent, install extension. Oke, ternyata ada extension anti-gravity browser extension. Ini kalian add to Chrome aja. Add extension. Oke, sorry saya lupa sign in. Oke, ini sudah ada ya anti-gravity browser extension. Harusnya udah keinstall, coba kita cek. Ini kita pin aja. Coba kita close lagi, kita balik ke anti-gravity. Kita klik lagi icon browser ya, open browser yang di kanan atas ini. Oke, install extension kan udah nih. Terus ada yang kurang lagi enggak kan? Oke, daripada bingung kita tanya aja ya. Please run the apps. Tuin aja. I'm currently considering. Oke, run command. Oh, pakai Python. Accept. Oke, dibikinin script Python ya sama dia untuk ngejalanin aplikasinya. I have initial command to start a local web server. Please approve command. Udah. Coba kita klik.
Asik. Oke, jadi sudah jadi ya. Kenapa nama aplikasinya Vinova gitu? Padahal kan saya nggak ada mention apa nama aplikasinya ya. Ya udahlah. Oke, total balance dia pakai dolar masih. Terus ngapain nih kita nih? Open, klik, check navigation, klik on the sidebar item, dashboard, transaction, transfer to switch view, dashboard. Oh ini, oke. Transfer, siap. Card, oke. Oh nama kita Alex Morgan ya. Tes transfer, go to transfer tab. Transfer, oke. Enter an amount, oke. Misalkan 1000. Resipiennya nggak dimasukin. Observe the button state change and success message. Coba saya now, please fill. Oke. Apa nih note misalkan lah, sewa jasa sleep call. Send now. Sending. Oke, send successfully. Oke, berkurang ya tadi ya. Tadi kalau nggak salah 24.000 kan. Atau ya 24.000, sekarang jadi 23.000 karena tadi kita coba transaksi $1.000 gitu ya. You'll be redirect to the dashboard where the balance should be updated and the new transaction listed. Oh ini transfer to. Oke. Oke, jadi ini cukup menarik ya. Karena fungsi-fungsinya cukup ya, bukan cukup ya, udah jalan semuanya. Kalau card ini cuma pemanis saja sih kayaknya. Ya gitulah. Oke, jadi untuk fungsi-fungsi dasarnya ini sudah dibuatkan langsung ya. Cuman bermodal kita ngeprom aja dari tadi. Jadi ada dashboard, habis itu transaction ya, ini history atau detail transaksi apa aja. Nah, kemudian ini di tab transfer. Ya itu untuk kita nyatet transaksinya ya. Kemudian card ini kalau kita punya kartu lah, ini pemanis saja sebenarnya, fungsi nggak terlalu penting gitu. Check responsiveness, resize your browser Windows to see how the layout adjust. Oke, set. Oke, jadi dia udah langsung responsif ya. Tadi disuruh ngetes responsiveness-nya. Oke, paling di spending analytic agak kurang. Oke, tapi so far untuk fitur atau fungsi dari anti gravity-nya udah bagus ya. Karena AI agent-nya ya kelihatan dari AI agent-nya juga cukup powerful untuk mengenerate aplikasi. Ini kita pakai mode planning ya ini tadi. Oke, sekarang kita coba tes mode fast kali ya. Fast. Oke, paling ini saya hapus dulu deh. Ntar ini dia nyimpan di mana? User. Kita hapus ya, ini ya. Kita bikin folder aja dah dulu daripada ini nanti. Oke, kita coba bikin dari awal ya. Mungkin langkah-langkahnya biar nggak berantakan. Kita bikin folder dulu deh. Open folder. Apa ya, tadi udah bosan sih ngurusin aplikasi finansial. Nah, coba kita bikin yang lebih advance kali ya. Aplikasi yang mirip dengan dating apps gitu. Kita bikin aja dating apps. Select folder. Yes, I trust. Nah ini. Oke, kita sekarang coba fitur AI agent-nya tapi yang fast ya. Kalau tadi kan planning nih, jadi ada perencanaan dulu, apa step by step-nya, terus apa sih yang harus kita uji gitu kan. Kita coba sekarang yang fast. Masih tetap Gemini 3 Pro High. Nah, karena ini topiknya dating apps, kita coba aja create
prototype of dating apps looks like dating apps. Apa yang bagus ya? Bumble deh, karena cukup berjasa di kehidupan saya. Oke, create a prototype of dating apps looks like Bumble. Udah itu dulu, set. Oke, kita lihat ya kalau Fast dia seperti apa pengerjaannya. Oke, tetap ada thinking. Nah, thinking ini ibaratnya AI agent tuh lagi berpikir gitu ya. Apa sih yang harus saya kerjakan dan lain sebagainya gitu. Nah, kita kasih aja dia mikir, kita cukup menunggu. Oke, ini bisa teman-teman lihat ya di sini. Jadi kalau dia pakai apa namanya tipe yang fast gitu, dia langsung bikin file-file yang diperlukan ya, index HTML, scriptnya sama stylenya. Cuman yang jadi pembedanya adalah dia nggak ada markdown file atau apalah tadi kayak readme-nya gitu ya. Jadi cuman file-file yang diperlukan aja. Tapi tetap pakai ada konfirmasi ya, kayak accept change, accept dan lain sebagainya gitu. Udah, ini kita accept dulu. mkd run command, ya udah kita run accept. Oke, dia langsung bikin apa nih? Sorry. Oh ini. Image error during tool action, ini kenapa ya? Udah biarin aja dulu. Thinking. Oke, Antigraphite would like to use the browser. Set up. Langsung gas. Asik. Apalagi nih? Verify dating app prototype goal. Open, expand, apa nih? Oh. Udah nih. Oh, dia kayak ngasih ini ya, tadi harusnya apa? Arahan gitu ya. Ini nih. Dia clicking. Bentar. Getting DOM. Coba. Apa nih? I have created a high fidelity prototype of a dating app inspired by Bumble. The application feature a premium design with the signature yellow and black color scheme, smooth swipe animation, and responsive mobile app layout. Okay, how to run? Simply open the click sign in, start swiping. This app ready for you to explore in. Okay, accept. Udah nih kan? Kita coba lagi aja. Set. Kita maximize. Oke, bisa ya. Oke. Ini ini belum aktif. Oke, button-button yang lain itu belum aktif. Dia cuman fokus ke fitur swipe-nya aja ya. Swipe left. That's everyone for now. Oke, coba kita refresh lagi. Nah, ini. Ya, dia benar-benar nge-copy paste Bumble lah dengan sedikit modifikasi ya. Ya, saya lupa sih sign in-nya Bumble tuh di awal kayak gimana itu. Oke, habis itu sign in kita coba. Oke. Dia masih mengabaikan proses sign in-nya ya. Jadi kayak tadi kita bilang dia cuma fokus ke fungsi swipe-nya, left atau right. Coba ke right. Oke, bisa.
Dan seharusnya orang-orang yang di sini itu AI ya kan? Cukup bagus juga dia generate AI-nya ya. Oke. Jadi sejauh ini kita sudah tahu ya perbedaan dari fast dan planning gitu. Nah, kalau planning dia ngasih tambahan apa istilahnya? Tambahan file sebagai bahan dokumentasi kita sebenarnya. Jadi apa aja sih yang dibuat, terus langkah-langkah pengujian atau cara nyobanya tuh gimana gitu. Tapi kalau fast ya udah dia langsung aja kayak file apa yang dibutuhkan, terus untuk cara kerjanya dia generate atau ngasih taunya tuh ya langsung dari percakapan kita gitu. Oke, paling itu ya untuk yang di fitur editornya itu, AI agent yang editor. Planning sama fast, kemudian saya pakai modelnya Gemini 3 Pro yang height. Ya ini silakan kalau teman-teman familiar sama Claude, pakai Claude aja, bebas ya. So far untuk performa Gemini 3 Pro-nya saya cukup senang sih. Oke, mungkin satu lagi kita coba ya. Di awal kan tadi kita coba yang buka Open Agent Manager ya, yang ini. Nah, ini lebih kayak percakapan kan ya. Kita oprek aja lah, apa sih bedanya sebenarnya sama yang apa istilahnya? Sama yang versi editor ya. Oke, kita bikin aja langsung start conversation. Oh, ini baru. Nah, di sini di bagian start new conversation in itu kita bisa pilih berarti ya. Untuk workspace-nya mau yang dating apps atau playground. Nah, kalau playground itu dia adalah independent workspace, perfect for quick prototype or following your curiosity. Jadi lebih ke dia independent workspace yang cocok untuk digunakan untuk prototype yang cepat dan juga untuk menjawab rasa penasaran gitu sih sebenarnya. Move to a dedicated workspace to continue exploring with multiple conversation. Jadi disarankan untuk ya pindah aja ke workspace yang emang dedicated atau yang spesifik gitu untuk lebih explore lebih banyak dan bisa dilakukan percakapan yang banyak juga gitu. Oke, berarti kita coba aja open new workspace ya. Jadi tadi kita sudah punya workspace dating apps gitu kan. Lebih. Oke, satu lagi karena saya mungkin pecinta musik gitu ya. Kita coba aja. Spotify prototype gitu kali ya. Select folder. Nah, ini. Berarti sebenarnya sama aja ya. Pilihannya ada fast, ada planning juga. Modelnya juga sama. Kita coba ya. Dari keluarganya Anthropic. Sekarang kita coba pakai Claude Sonnet 4,5. Nah, karena ini workspace-nya adalah Spotify prototype, jadi prompt-nya create an prototype of music player application like Spotify, but the color but the mouse color ya deh. Create a prototype of music player application like Spotify, but change the theme color to black and yellow. Nah, spesifik aja. Like Borussia Dortmund jersey gitu, coba ya. Kita random aja nih. Ngerti nggak dia? Oke, kita pakai planning sama Claude. Nah, ini teman-teman bebas ya mau pakai planning atau fast. Saya lebih suka planning sih karena ada dokumentasinya gitu. Habis itu di send.
I will create a stunning Spotify-like music player prototype with a black and yellow theme inspired by Borussia Dortmund colors. Let me build this with a premium modern design. Oke, jadi agentnya sudah bekerja, kita tunggu aja. Oke, kalau dia di bagian agent manager ya, dia langsung bener-bener kayak ini sih, kayak ChatGPT gitu. Kalau kita minta request kode kan, dia ada yang kayak mode coding gitu ya. Jadi di kiri source code, habis itu di kanan kayak previewnya. Nah ini kurang lebih sama ya. Dia nge-split layarnya itu jadi kiri itu percakapan kita gitu, yang ini. Nah kanan itu kayak entah itu previewnya atau apa ya, tampilannya gitu. Oke, ini dia minta persetujuan kita ya. Please review the implementation plan. Nah ini, jadi implementation plan-nya, tujuannya tadi membuat premium music player aplikasi yang terinspirasi dari Spotify dengan black and yellow, hitam dan kuning, yang terinspirasi dari Borussia Dortmund sebagai warna identiknya gitu. Nah terus dia ngasih juga user review required important theme color. Nah ini dia udah ngasih juga ya primary yellow-nya, BVB yellow, accent-nya yellow ini. Oke. Nah, fitur included sidebar navigation, main content area, bottom music player. Intinya dia ngasih fitur yang dibutuhkan oleh music player itu. Propose change core application index. Oke, verification plan, automated test. Start a local development, NPX. Oh, berarti dia pakai apa? Node ya berarti ya. Oh ya, catatan lagi ya. Kalau kita nggak mention nih, apa maksudnya kayak bahasa pemrograman apa yang dipakai, kayaknya ya dia defaultnya pakai Node. Ya benar, kayaknya defaultnya dia pakai Node.js deh. Oke, nggak apa-apa. Kita proceed aja ya. Kalau misalkan udah cocok ini, kita langsung proceed. Oke, langsung dia kerja lagi. Oke, nah ini dia udah kerja. Now let me create the apa? Oh, nggak ada. Oke, nah kembali dia minta apa namanya approval kita. Jadi ibaratnya dia udah selesai buat, langsung aja kita accept. Starting local, bla 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 bla. Oke, ini dia udah bikin ya, perfect. The server is running. Now let me open the application in the browser to test it. Oke, saya nggak ngapa-ngapain ya, kita coba. Oke, sebentar. Perfecto. Oke, nice. Dia Oke. Taking screenshot. Masih jalan ya nih. Udah. Kita tunggu aja, dia masih ada sesuatu yang dijalankan sebelum kita benar-benar review lah nanti. Coba kita lihat ke sini. Clicking elemen, oke, dia lagi ngeklik. Coba kita split. Oke, dia lagi ini juga ya, lagi kayak ngerjain gitu, lagi ngetes juga tuh. Saya nggak ada klik mouse sama sekali, tapi dia yang bergerak. Type into browser, klik elemen shuffle button, oke.
Ibaratnya ini dia kayak apa ya, melakukan pengujian dari fitur-fiturnya itu sendiri gitu ya. Kayak ini bagus juga deh kalau untuk nyari bugs atau apa gitu. Ya benar gak sih? Oke, nah kenapa nih? Dia masih running nih. Excellent, oh enggak, excellent. The application is work perfectly. Let me create a comprehensive walkthrough document. Oke, jadi baik banget ya AI agentnya gitu untuk yang planning gitu. Jadi setelah dia ngecek fitur-fiturnya jalan apa enggak, langsung dibikinin dokumen apa namanya, kayak guideline-nya gitu ya. Oke, kita tunggu aja seperti apa sih guideline-nya dia gitu. Oke, oh yang tadi itu berarti proses verify ya deh ya. Nih, verifying music player application completed. Oke, nah ini walkthrough-nya udah selesai ya. Oke, Spotify like music player prototype task breakdown. Planning phase, nah ini implementation. Oke, sorry, berubah deh. Oke. Testing result. Sampai dibikinin ini, apa namanya? Dokumentasi hasil pengujiannya gitu. Visual demonstration bisa di next. Mantap. Oke, fitur tested player control bla 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 bla, color usage, running application, panduannya, user experience, pulse. Oke, ini udah lumayan lengkap ya, sampai conclusion, technical stack yang dipakai apa aja. Ini cukup, bukan cukup sih kalau menurut saya, ini udah bagus banget gitu. Sebagai ibaratnya sebagai developer yang mungkin malas ngerjain administrasi, ini terbantu ya. Jadi sudah dibikin gitu dokumentasinya gitu. Ya udah, kita tinggal ngeperm atau ngetik aja apa yang mau kita bikin, terus dikerjain sama AI agentnya gitu. Oke, saya mau review sendiri deh. BVB Music ya, ini paling perlu kita sesuaikan aja untuk terkait judul-judulnya aja sih ya. Oke, beberapa beberapa item dia nggak ini. Oke, sama ini juga belum berpindah ya. Ini masih Echoes in the Dark. Oh, dia begini. Oke. Ini mau. Oh, ngerti saya. Berfungsi berarti sebenarnya. Cuman mungkin enggak, bener kok. Oke. Ini belum ya. Oke, berarti ini apa? Ini tadi dating app, sorry. Untuk yang agent manager ini sudah kita coba juga dan udah berhasil ya dengan pakai Claude Sonnet 4 tadi. Ya sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda dengan yang editor. Nah ini ya editor. Nah paling bedanya kalau saya split aja deh. Nah, yang kiri ini editor, yang kanan adalah agent manager. Ini ganggu banget. Oke, jadi intinya kalau dia editor, dia interface-nya itu adalah agent dan juga code editor ya. Dimana code editor berarti di bagian kiri ini, yang saya highlight ini. Jadi teman-teman itu bisa langsung dikasih kodenya, langsung bisa ngedit di sana gitu. Nah, sedangkan untuk tampilan dari agent manager itu murni kayak kita ngobrol dengan ChatGPT ya.
Jadi udah kita ngobrol percakapan, nanti dia bikin file-filenya, tapi kita nggak dikasih tunjuk file codingannya seperti apa gitu. Jadi kalau dari agent manager ini, nah misalkan ke sini, set ini, kayaknya kita harus buka open editor dah yang di sini. Oh ya benar. Oke, jadi kalau dari agent manager, kalau teman-teman ini mau ngedit file-filenya gitu ya, file-file codingannya, entah itu HTML, JavaScript, CSS, dan lain sebagainya, itu teman-teman perlu klik open editor ini gitu. Nah, dikasih tampilannya ini ada apps, ada index, bla bla bla. Ya silakan ngeditnya di sini gitu. Jadi kalau saya bilang sih kayak 2 kali kerja ya, kalau untuk agent manager itu. Nah, mungkin kebutuhannya adalah kalau teman-teman itu emang udahlah, saya pengen bikin cepat, prototype cepat gitu. Ya udah tanpa perlu ngedit apa-apa, lagi nggak perlu ada yang diedit, pakai aja agent manager gitu. Nah, tapi kalau project yang butuh banyak penyesuaian gitu, lebih baik pakai yang visual, yang code editor aja itu, yang langsung bisa diedit tampilannya gitu. Oke, mungkin itu hasil review dari sisi fitur teknologinya juga. Ya itu ya, ada 2 itu komponen yang tadi kita bahas gitu ya. Oke, selanjutnya apa lagi nih yang perlu kita bahas? Dari harga ya udah kelihatan jelas ya. 0 per month, jadi gratis. Jadi mungkin buat teman-teman ini bisa alternatif juga ya, pengganti kalau teman-teman familiar sama Cursor gitu. Yang kalau nggak salah kan ada paket berbayarnya kalau Cursor gitu. Ini nggak tahu apakah Google emang berniat untuk dalam tanda kutip merusak harga pasar atau gimana, ya nggak tahu tujuannya gitu. Yang penting bagus aplikasinya ya kita pakai gitu. Oke, produk ya itu tadi ya. Use case apa nih? Intuitive for every type of builder. Profesional. Oke. Oh, ini cuman dokumentasi dari anti graffiti-nya aja ya. Apa nih? Documentation. Oh, ini tutorial ya. Nah, agent ini ada model. Coba kita lihat ya, benar-benar free. Ada limitnya nggak dia? For the core tinggal reading. Oke. Additional model lah, kita dapat Nano Banana, Gemini 2,5 Pro UI, Flash sama Flashlight. Oke, ini banyak ya. Nanti teman-teman masuk aja ke URL-nya antigraffiti.google gitu. Masuk ke bagian dokumentasi, nanti bisa dipelajarin sendiri ya. Oke, mungkin itu aja ya sedikit review saya terkait dengan Google Anti Graffiti ini. Ya, semoga ada insight yang bisa didapatkan. Dan silakan kalau mau eksplorasi lebih lanjut, langsung download aja aplikasinya. Akhir kata ya, semoga video ini bermanfaat dan see you in the next video.